Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rosayu Maharani dengan NIM 1111240476. Kali ini saya akan membahas terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bayangkan Anda berada di sebuah kota yang tidak pernah tidur. Bukan karena hiruk-pikuk kendaraan atau gemerlap lampu, tetapi karena di baliknya ada denyut demokrasi yang terus bekerja. Di antara gedung-gedung pemerintahan, ada satu ruang yang mungkin tampak formal dan kaku, namun sesungguhnya penuh dinamika, perdebatan, harapan, bahkan konflik. Itulah ruang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tempat di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi diperjuangkan, diperdebatkan, dan akhirnya diputuskan menjadi arah kebijakan daerah. Mari kita masuk pada pembahasan pertama, DPRD sebagai jantung demokrasi daerah. DPRD dapat dipahami sebagai jantung dalam sistem pemerintahan daerah, lembaga yang mengalirkan aspirasi rakyat ke dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Tanpa DPRD, suara rakyat berisiko terpecah dan tidak terorganisir dalam proses pengambilan keputusan. Secara formal, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang menjadi unsur penyelenggara pemerintahan bersama kepala daerah. Keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam makna yang lebih dalam, DPRD bukan sekedar institusi politik, tetapi ruang di mana kepentingan rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Ia memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan sendiri, melainkan selalu terhubung dengan kehendak masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada materi struktur dan keanggotaan yang dilihat melalui wajah demokrasi yang beragam. DPRD merupakan representasi nyata dari keberagaman masyarakat. Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mencerminkan kompleksitas kepentingan publik. Jumlah anggota DPRD disesuaikan dengan jumlah penduduk. Untuk DPRD provinsi sendiri sekitar 35-120 anggota. Sedangkan untuk DPRD kabupaten atau kota sekitar 20-50 anggota. Mereka dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan sistem proporsional terbuka, sehingga rakyat dapat memilih langsung wakilnya. Di dalamnya terdapat struktur seperti pimpinan, fraksi, komisi, serta badan anggaran dan legislasi. Struktur ini memungkinkan setiap isu masyarakat dibahas secara lebih fokus dan sistematis. Dengan demikian, DPRD bukan hanya kumpulan individu, tetapi sebuah sistem representasi, tempat berbagai suara bertemu, berinteraksi, dan dirumuskan menjadi keputusan bersama. Fungsi utama DPRD melalui 3 pilar yang menopang demokrasi. Peran DPRD menjadi nyata melalui 3 fungsi utama yang saling berkaitan, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini merupakan fondasi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di daerah. Fungsi legislasi. Melalui fungsi ini, DPRD bersama kepala daerah membentuk peraturan daerah atau perda. Perda menjadi landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga harus disusun dengan mempertimbangkan keadilan, kebutuhan publik, dan keberlanjutan. Fungsi anggaran. DPRD dalam hal ini berperan dalam membahas dan menyetujui APBD. Fungsi ini menentukan arah pembangunan daerah, karena setiap alokasi anggaran mencerminkan prioritas kebijakan yang akan dijalankan. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan. DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui fungsi ini, DPRD memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana serta tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat. Secara keseluruhan, ketiga fungsi ini menjadikan DPRD sebagai penghubung antara rakyat dan kekuasaan, bukan hanya dalam bentuk representasi, tetapi juga dalam bentuk kontrol dan tanggung jawab. Perbedaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. DPRD hadir dalam dua level yang berbeda namun saling melengkapi, provinsi dan kabupaten atau kota. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada wilayah kerja, tetapi juga pada cara mereka menghadapi dan merespon kebutuhan masyarakat. DPRD provinsi bekerja dalam cakupan yang luas dan bermitra dengan gubernur. Mereka menangani isu-isu strategis lintas daerah seperti pembangunan regional, transportasi antar wilayah, dan pengelolaan sumber daya besar. Dalam posisi ini, DPRD provinsi dapat dipahami sebagai perancang arah besar pembangunan. Sebaliknya,
DPRD kabupaten atau kota bekerja lebih dekat dengan realitas sehari-hari masyarakat, bermitra dengan bupati atau wali kota. Mereka menangani persoalan konkret seperti pelayanan publik, infrastruktur lokal, dan kesejahteraan sosial. Mereka adalah pelaksana detail yang memastikan kebijakan benar-benar dirasakan oleh rakyat. Dengan demikian, keduanya memiliki peran berbeda namun tujuan yang sama, menghadirkan kebijakan yang efektif dan berpihak kepada masyarakat. Contoh nyata ketika suara rakyat menjadi kebijakan. Demokrasi menjadi bermakna ketika suara rakyat tidak berhenti sebagai keluhan tetapi berubah menjadi kebijakan. DPRD memainkan peran penting dalam proses ini. Melalui kegiatan reses, anggota DPRD turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, keluhan tentang jalan rusak, akses pendidikan, atau layanan kesehatan, kemudian dibawa ke forum pembahasan resmi. Aspirasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, program pembangunan, serta alokasi anggaran dalam APBD. Disinilah terlihat bahwa DPRD bukan sekedar lembaga formal, tetapi ruang transformasi yang mengubah kebutuhan masyarakat menjadi keputusan yang berdampak nyata. Selanjutnya kita akan masuk pada materi refleksi antara harapan dengan kenyataan. Meskipun memiliki peran strategis, nyatanya DPRD masih menghadapi berbagai tantangan. Transparansi yang belum optimal, komunikasi dengan masyarakat yang terbatas, serta pengaruh kepentingan politik menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menuntut DPRD untuk terus berbenah, menjadi lebih terbuka, lebih akuntabel, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena pada akhirnya kepercayaan publik tidak ditentukan oleh jabatan, tetapi oleh kinerja dan keberpihakan. Refleksi ini penting agar DPRD tidak hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi benar-benar menjadi pelaksana demokrasi yang hidup. Sebagai penutup, saya akan simpulkan bahwa pada akhirnya DPRD bukan sekedar institusi formal dalam struktur pemerintahan. Ia adalah cermin dari bagaimana demokrasi dijalankan di tingkat paling dekat dengan rakyat. Jika DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi dengan adil, maka aturan yang lahir akan mencerminkan keadilan. Jika DPRD mampu mengelola anggaran dengan bijak, maka pembangunan akan terasa merata. Dan jika DPRD mampu menjalankan pengawasan dengan tegas, maka kekuasaan akan tetap berada dalam koridor yang benar. Namun, jika semua itu tidak berjalan dengan baik, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas yang hadir dalam bentuk tetapi kosong dalam makna. Oleh karena itu, DPRD harus dipahami bukan hanya sebagai lembaga kekuasaan, tetapi sebagai ruang pengabdian. Bukan sebagai tempat mencari kepentingan, tetapi sebagai tempat memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena pada akhirnya, kualitas DPRD adalah refleksi dari kualitas demokrasi itu sendiri. Dan di sanalah letak tanggung jawab kita bersama, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk bersuara, mengawasi, dan memastikan bahwa demokrasi benar-benar bekerja untuk semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya. Bye.